yang disiarkan. Ya. Bagian apa? Ya. Bagian apa? Bagian di stafnya. Di stafnya. Ya. Istrinya kegiatannya apa? Saya di rumah. Di rumah. Iya. Yang tahu RDAY bapak atau ibu? Awalnya saya Pak Ji, terus saya bicara ke istri. Oh ya. Apa yang tertarik dari ilmu RDAY? Tertarik aja lihat YouTube yang disiarkan. Nah ini maksain hari ini privat, maksain nih sedekah ke anak yatim 10 juta privat. Betul, apa hajatnya? Ya boleh saya cerita dulu Pak Ji? Boleh. Jadi saya bekerja di perusahaan perusahaan asing. Ikut Bergerak bidang apa? bidang sablon. Sablon. Sablon Pak Ji. Sablon. Ya. Oh nyablon bikin apa? Sablon kaos. Oh sablon Ya, kaos. tapi yang ekspor dikirim ke luar negeri gitu. Oh nyablonnya di Indonesia. Ya, Nanti hasil sablonannya dikirim keluar. betul. Oh nyablonnya kaos, Kaos. baju gitu. Ya, kaos-kaos olahraga. Kaos olahraga. Sama kaos-kaosnya dikirim keluar. Ya kita jasa sablonnya aja, Pak Ji. Bajunya dari luar apa dari? Bahannya dari pabrik lain, dikirim ke tempat kami di sablon, kirim balik lagi. Nanti dijahit, setelah dijahit baru dikirim ke luar negeri. Oh iya. Ya. Nah masnya bagian? Saya di staffnya, staff. Oh stafnya. Ya. Oh iya. Terus coba cerita gimana? Ya, jadi kan saya kurang lebih udah 13 tahun kerja Di situ. ya, jadi selama ini alhamdulillah dipercaya sama direkturnya yang di sini. Tapi beberapa bulan yang lalu, jadi pemiliknya datang langsung nih, Pak Haji, dari Korea, Pemilik sablonnya. pemilik perusahaannya. Dan kebetulan 3-4 tahun terakhir ini agak menurun Penjualannya. penjualannya. Jadi menurut atasan-atasan itu perusahaan udah mengalami kerugian sekitar 3-4 tahun yang lalu. Nah ketika pemiliknya datang, akhirnya saya juga kena imbasnya Pak Ji. Jadi Kena imbasnya. Ya, jadi tadinya saya dipercaya sama yang bos yang di sini, terus di samping bekerja, saya juga dikasih kesempatan ada usaha di situ. Jadi barang-barang itu yang dikirim ke luar daerah dipercayakan ke saya. Alhamdulillah saya punya truk buat ngangkutin barang-barang. Tapi semenjak kedatangan bos ini, itu mulai masalah itu Pak Ji. Jadi sewa-sewa mobil saya juga selama beberapa bulan tuh kayak sengaja ditahan gitu Pak Ji. Sekarang pun masih banyak yang belum dibayarkan. Terus saya udah nggak dikasih lagi ordernya, udah nggak dikasih kerjaan. Sewa mobil pun nggak dibayarkan. Bahkan bosnya mengancam saya mau di PHK juga gitu. Jadi mungkin dari banyak pengaruh-pengaruh dari karyawan lain. Salah satunya tuh saya dianggap saya suka jual-jualin barang aset perusahaan gitu. Padahal salah satu kepercayaan bos itu, jadi tempat sampah itu tempat limbah, sampah-sampah yang dijual yang dibuang perusahaan itu kebetulan saya dapat oper alih dari pemilik sebelumnya. Jadi oper alih saya kelola itu kayak sampah plastik, kertas, botol-botol bekas. Itu kan saya kelola Pak Ji, saya jual-jual juga. Ada yang lapor ke bosnya bahwa saya tuh suka menjual-jualin barang aset milik perusahaan gitu Pak Ji. Akhirnya ya udahlah gitu, jadi udah nggak dipercaya, saya dipersulit, uang nggak dibayar, terus bahkan saya diancam untuk di PHK seperti itu Pak Ji. Itu yang pertama. Terus yang kedua, umur saya kan udah mendekati 50, udah mau masuk 50 Pak Ji. Jadi selama Lahiran tahun berapa? Ya? Lahiran tahun berapa? 1977 Pak Ji. 77. Iya. Jadi ya selama ini sudah dari muda berjuang terus kerja untuk keluarga. Jadi saya untuk kedepannya ini pengen bisa punya waktu luang, tapi dapat rezeki juga. Maksudnya bisa tetap dapat rezeki tanpa harus bekerja keras, dan pengen punya banyak waktu untuk beribadah kepada Allah gitu Pak Ji. Bos, kalau gue lihat bos, rezeki lo tuh luar biasa lo bos. Tapi kenapa rezeki lo bisa runtuh?
Karena lo kurang syukur, kurang bersyukur, alias kurang bersedekah. Sedekah tuh artinya tolak bala. Jadi bala lo nih ada, tolakannya nggak ada. Harusnya tolakannya sama bala. Misalkan balanya 10, ya sedekahnya kalau bisa 11, syukur-syukur bisa 10. Nih lo enggak, balanya 10, sedekah lo 0,000 sekian, jadinya kegerus, bos. Iya. Kenapa orang banyak yang korupsi nggak ketahuan, bos? Sampai 1000 triliun. Karena dia sedekah, bos. Di saat sedekahnya kurang, ketahuan. Ya betul? Coba kalau di sedekahnya nggak kurang, nggak bakal ketahuan, bos. Iya. Karena sedekah tuh tolak bara. Emang korupsi juga harus sedekah, Pak Haji? Harus, bos. Harus. Jangankan korupsi. Harus, bos. Jadi kalau gue lihat, lo tinggal naikin sedekah aja. Sekarang lo kenapa dijolimin sama pihak perusahaan? Pasti udah seizin Allah. Pasti udah seizin Allah. Nggak mungkin Allah nggak izinin. Iya. Nah, tinggal lo datang ke Allah. Terima kasih Allah. Sekarang nama saya udah dibaikin lagi. Dan alhamdulillah sekarang saya punya usaha sendiri. Dan sekarang omset saya sebulan 10 miliar. Jadi lo memang sekarang dibikin begini sama Allah. Biar lo sedekahnya ditingkatin. Dan lo jadi pengusaha. Jangan diseselin, jangan takut. Lo lihat di YouTube, di TikTok. Trik record orang-orang di Indonesia. Semuanya karena apa? Karena sedekah. Sehingga dia jadi pengusaha. Sehingga dia jadi presiden. Kalau nggak sedekah, nggak bakal jadi presiden dong, bos. Yang ada malah dia di penjara. Iya. Kok gitu sih? Kalau lihat di TikTok. Ini kan zamannya udah canggih. Lihat kasus-kasus tahun 1957. Nggak usah gue sebutin deh namanya deh. Iya. Yang maling-maling siapa tuh? Bisa jadi presiden. Bisa jadi ini itu. Nah, lo coba. Jadi sekarang tugas gue apa dong, Pak Haji? Paksain sedekahin. Lo punya harta berapa? Sedekahin buat tolak bala. Buang sedekah. Nanti ada aja orang yang kaya raya tajir melintir, titipin duit ke lo. Lo tinggal kelola. Jangan lo sedih. Kenapa ya? Gue gak dikasih orderan, kenapa ya? Tagihan gue belum dibayar, kenapa ya? Malah gue kena himbas PHK. Gue setuju kalau lo di PHK. Karena kalau gak di PHK, lo gak bakal jadi pengusaha, bos. Cuman jadi apa? Kacung. Pengusaha tapi kacung. Kok kacung? Ya kan jadi anak buah. Perusahaan di dalam perusahaan. Jadi lo, ini perusahaan. Di dalamnya ada perusahaan lagi. Janganlah. Kalau bisa lo single factor. Jangan join sendiri. Caranya apa, Pak Haji? Sedekahin. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Begitu. Kalau lo nya sedih, kenapa ya di usia gue mau 50 tahun gue seperti ini ya? Nggak boleh, bos. Nggak boleh. Lo harus bangkit. Dengan lo dibenci sama orang, dibenci sama pemilik perusahaan, dibenci sama rekan kerja lo jadi pengusaha, lo buktiin. Gitu. Bos, kalau lo dibenci orang, jangankan lo lihat tuh, wakil presiden aja dibenci. Wakil presiden, bos, yang milih aja rakyat. Rakyat Indonesia yang milih aja, lo lihat tuh di YouTube. Apalagi lo, bos. Tenang aja lah, bos, cuman lingkup perusahaan, ya kan? Kalau wakil presiden kan seluruh Indonesia. Tenanglah, baru lingkup perusahaan doang, kecil. Iya. Terus apa lagi? Ya itu apa? Gimana caranya ke depan biar saya bisa lebih lebih mudah lagi usahanya, rezekinya gitu. Sedekah, bos. Lo kurang sedekah, bos. Iya. Sedekah lo kurang banyak. Tapi rezeki yang Allah kasih udah banyak. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Nah, alhamdulillah cuma digodain ekonomi. Coba kalau digodain rumah tangga, ayo. Yang ada lo bisa bubaran lo rumah tangga. Iya. Kok gitu, Pak Haji? Lah kan ini kita yang
Digugat cerai, gugat cerai, gugat cerai, gugat cerai, gugat cerai, gugat cerai, semua udah nih. Lo belum digugat cerai kan sama bini lo kan? Alhamdulillah belum. Jangan, biar kita aja. Tenang aja bos. Lo inget-inget bos. Dari lo pengantin baru, dari lo umur 20 tahun sampai umur sekarang, lo pernah gak datang ke orang pinter minum air doa atau lo dikasih amalan? Nah kalau memang ada, lo keluarin dulu tuh khodam lo yang ada di jin lo, supaya dia nggak ngerecokin ekonomi lo. Karena sekarang dia ngerecokin ekonomi lo tuh, si hodam lo, jin lo. Nanti habis ekonomi lo diacak-acak, entar rumah tangga lo diacak-acak. Kok Pak Haji tahu? Nah enaknya privat bisa kelihatan gini bos tuh. Cara ngeluarnya gimana Pak Haji? Remas alat kelamin lo. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya, apakah saya nyari, apakah ketempelan, keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Kobok di teko air. Baru satu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya, apakah saya nyari, apakah ketempelan, keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Keluarin dulu jinnya, khodam yang ada di badan lu. Kok Pak Haji tahu? Lah kan lo ada isinya. Apakah air doa, apakah lo minta tolong dong. Nah nggak boleh, keluarin dulu. Lo bolehnya ke Allah doang. Nggak boleh datang ke orang pinter, nggak boleh. Ya. Buat apa lo lewat perantara-perantara? Langsung ke Allah. Terima kasih Allah. Sekarang Allah udah bangkitin saya lagi. Sekarang saya punya usaha sendiri. Saya punya usaha trading. Saya punya usaha purwaders. Saya punya usaha trekking. Saya punya usaha. Padahal belum. Padahal baru jalan. Tapi lo berdoanya gitu, terima kasih Allah, terima kasih. Alhamdulillah sekarang saya udah punya workshop. Luasnya 10.000 meter workshop saya. Ada hanggarnya. Saya punya armada. Begitu. Tapi keluarin dulu khodamnya yang ada di badan lo, air doanya keluarin dulu. Begitu. Terus apa lagi? Itu tadi cara ngeluarinnya Sendiri. tadi meremas kelamin. Remas alat kelamin lo. Iya. Di rumah sendiri. Di apa? Pakai teko air, ajarin. Ini teko. Ini ajarin. Teko gede. Teko gede, Kasih. yang Lion Star tuh, Lion Ya, Star yang gede. Untuk biasa di dapur. Mm-mm. Taruh, bangun tidur sebelum pipis. Masuk. Jadi pasti nyontohin, nggak mungkin nyontoh ke sana kan. Tapi ini harus nempel ke alat kelamin. Iya. Nempel. Bacanya kayak Pak Haji tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah hafal ya, kira-kira. Hafal kan? Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim Anak-anak yatim. RDAY Kandang Embe, Kandang Embe. pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ini sambil digini kan, semua yang jelek-jelek, Semua yang jelek-jelek, jahat-jahat, yang jahat-jahat yang ada di dalam tubuh saya, yang ada dalam tubuh saya, baik yang saya cari baik yang saya cari maupun yang datang sendiri, maupun yang datang sendiri, keluar keluar atas kemauan atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. dan inisiatifnya sendiri. Kobok-kobok, celupkan tangannya, masukkan ke air Iya, 9 kali. 9 kali. Ini terus, ininya 9 kali. Ini diminum selama sehari. Dihabiskan dalam sehari. Habiskan dalam sehari. Besok bikin lagi. Kalau nggak habis, pakai untuk masak, pakai bikin untuk kopi juga boleh. Bikin sampai 9 hari. Harus penuh tekonya. Ya seukuran lah ya, kira-kira cukup untuk sehari, untuk minum dan untuk masak. Bisa?
berturut-turut. Karena bisa jadi tidak sekedar bapak yang diikutin, bisa jadi istri, bisa jadi anak. Kalau kemarin yang ada istrinya sehat, suami, ketiga anaknya semuanya sakit 9 kali, terus 9 hari berturut-turut dicek. Kalau selangkangan bapak terasa gatal, mungkin juga ibu, berarti sudah mulai keluar. Ulangi sekali lagi. Kalau ini belum terasa gatal, kalau gatal itu bisa parah, bisa sampai ke kaki-kaki gatal. Nggak usah digaruk, nggak usah diobatin. Itu pertanda saja. Minum lagi. Setelah 9 hari itu, Pak? Setelah 9 hari. Kalau yang tadi katanya 5 hari sudah gatal-gatal. Jadi 9 hari pertama belum terasa, 9 hari kedua diulangi lagi. Oh, diulang 9 hari. Diulang lagi sebenarnya. Kalau belum, ulangi lagi 9 hari ketiga. Sampai terasa gatal. Sampai terasa gatal. Itu biasanya nggak sampai 9 kali 9 hari. Kadang 9 hari pertama sudah keluar, kadang 9 hari kedua, 9 hari ketiga, tergantung ini kelengketannya dia. Iya. Misal sebelum 9 hari udah mulai gatal, tetap harus Sekali lagi. Maksudnya tetap, misalkan sebelum 9 hari, tapi udah mulai gatal. Selesaikan sampai 9 hari. Iya. Nah, apa dasarnya Pak Haji kalau saya nggak keluarin? Hodamnya kalau nggak ngeluarin, itu ngerongrong, ngegerus. Ibaratnya lo makan daging sepotong, dia makannya seekor. Lo makan sate 10 tusuk, dia makannya seekor kambing. Jadi duit yang lo usaha nggak cemantel, ada aja pengeluarannya dari duit itu. Harusnya kan namanya pengusaha lo rumahnya 1000 meter. Enggak, rumah gua nggak 1000 meter. Namanya pengusaha lo mesti pakainya Hammer, Robicon, boro-boro Hammer, boro-boro Robicon. Yang ada nyicil. Sekarang ekonomi lo diberantakin sama dia dengan cara cicilan jatuh tempo, utang banyak. Nanti bentar lagi rumah tangga lo diberantakin sama dia. Yang jadi korban anak. Nah, setan kalau udah bisa misahin lo berdua rumah tangga, setan itu akan dapat piala, mahkota. Dan dia duduk di singgah sana. Sudah nggak kerja. Udah nggak usah kerja lagi, karena udah dapat mahkota. Jadi tugas dia cuman itu, ngeberantakin ekonomi lo dulu. Sip, mbaknya mau beli ini, mau bayar ini. Debt collector pada datang, mbaknya merasa terusik, banyak nuntut sama lo, gimana nih ya? Mbak kalau manggil suami apa? Abi. Hah? Abi. Gimana nih Bi? Banyak yang nagih begini. Nah lo merasa terusik, akhirnya lo panas, tersinggung, ribut, akhirnya bubar. Kalau udah bubar, setannya menang. Yes. Sekarang pun kami sering ribut juga, Pak. Waduh. Buru-buru sedekain. Kalau enggak lo pisah lo. Lo milih sedekah apa milih pisah rumah tangga? Kalau gue sih milih sedekah. Ngapain gue pisah? Gue nggak mau pisah. Lo nikah udah berapa tahun? 2017. 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Iya. Ini istri yang keberapa? 2. Yang kedua. Anaknya berapa ya? Sama saya 2. Sama 2. Sama saya 2. Oh iya. Sama istri yang pertama anak lu berapa ya? 1. 1, Pak. Iya, nanti lo pisah sama dia. Nggak mau gue. Ntar lo kawin lagi, begitu lagi. Masa jadi kasihan kan? Lo udah nikah 2017, udah lo bina rumah tangga, bubar gara-gara ribut. Ujung-ujungnya, aduh, akhirnya setannya, yes! Itu kalau boleh tahu udah lama apa sih? Ada itu. Udah lama, dari bini lo yang pertama juga udah ada. Makanya kan tadi gue bilang, paksain privat biar bisa kelihatan. Kalau nggak privat nggak bisa kelihatan, bos. Iya. Misalkan privat yang 2 juta nih, rombongan, nggak kelihatan, bos. Nggak bisa kelihatan, karena banyak. Kalau ini kan enggak, gue cuma lu sama lu aja. Iya. Enak nih gue liatnya.
Kasihan bos yang jadi korban anak. Gitu. Kita nih bos, alhamdulillah, dia masih sama istrinya, gue masih istrinya, itu masih sama istrinya. Nah, maksud gue, selamatin rumah tangga lo. Dengan cara apa? Tolak bala. Paksain. Nanti lo kerjain dulu, nanti lo privat lagi ke sini yang kedua. Terima kasih Pak Haji, alhamdulillah udah keluar. Nah, nanti gue kasih lagi ilmunya lagi. Boleh gak Pak Haji saya dikasih sekaligus? Boleh, tapi kan yang itu aja belum keluar, nanti lo lupa. Begitu. Gue mau rumah tangga lo langgeng, ekonomi lo juga langgeng. Kalau kita ekonomi udah diberantakin, tapi bisa recovery lagi. Gue juga ekonomi udah berantakin, udah di recovery lagi. Ekonomi diberantakin, udah diberantakin. Ini kita mantan-mantan bos. Lo masih bersyukur lo berobat sama mantan-mantan. Kalau berobat sama nggak mantan, gimana mau diajarin? Harus bisa. Dan pasti bisa. Bangun, lo harus punya kantor sendiri. Nanti bisa diwarisin ke anak dan bini lo. Jadi bini lo bisa ikut di situ. Jadi ada kantornya. Kalau sekarang kan enggak, teman-teman kantor lo pada sirik. Aset lo jadi gimana aset lo? Morat marit, yang cicilan jatuh tempo belum kebayar. Gitu, tagihan lo macet di sana. Gak usah khawatir. Keluarin dulu sekarang yang ada di badan lo, khodam lo. Sampai 9 hari. Kadang baru 3 hari keluar, 5 hari keluar buru gatal. Buru-buru lo privat lagi, kita ngomongin lagi, pasti gue ajarin. Nah, ada pertanyaan lagi ya? Tadi kata Pak Haji kan udah lama. Itu apakah saya nyari atau ketempelan atau bagaimana itu Pak Haji? Banyak, kan mesti dibedah dulu. Pelan-pelan, lo kan baru sekali. Kan ada yang 7 kali privat, bos 8 kali. Ada yang 7 kali, 8 kali. Ini kan baru sekali. Nanti kan yang kedua nanti kelihatan, ketiga kelihatan, makin terang bos. Kalau TV sekarang masih bintik-bintik, belum jelas. Nah, tugas lo hanya satu, bikin Allah takjub. Caranya apa? Lo harus romantis sama istri lo, harus manis, nggak boleh bengis. Jadi kalau bini lo apa, nggak boleh, lo harus manis. Kasihan bini lo. Kalau lo ulangi lagi, ntar lo nikah lagi sama yang ketiga, keempat, kelima, sama aja. Gue nggak setuju. Udah aja ini sebagai pelabuhan terakhir. Udah langsung praktekin ilmu RDAY. Paksain, bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub si bos. Bisa? Insya Allah bisa. Ya? Pokoknya saran gue lo keluarin dulu tuh yang ada di badan lo. Kapan Pak Haji? Malam ini aja. Lo pulang kemana rumah lo? Jakarta Utara. Nah, lo keluarin dulu aja ntar malam, minum. Besok bikin lagi, minum lagi. Besok buat lagi, minum lagi. Gitu. Saya pertama malam ini dibikin 1 botol dulu kayak Ya, buat minum malam ini. Ya. Terus besok 1 teko. Ya, bisa seperti itu Pak Haji. Bisa. Keluarin dulu. Nah, sambil nanti lo langgeng ekonominya, bisa gak lo romantis sedikit aja sama bini lo? Bisa Pak Haji. Gimana caranya? Tapi saya usahakan Pak Haji. Ampret. Bos, siapa yang pernah ngomong kayak gue? Coba dong lo romantis sama bini lo, siapa? Cuman gue doang. Temen lo boro-boro. Guru lo pun, kalau lo punya guru nggak mungkin. Karena gue udah keker bos. Rezeki lo tuh bisa gede banget, kaya raya tajam melintir, kalau lo romantis sama bini lo. Lo tuh kurang romantis. Coba romantis. Gimana sih Pak Haji kalau romantis? Ya maksud gue ajarin, gue aja harus belajar sama lo. Harus romantis. Lo sayang-sayangin. Sayang bini lo. Gitu. Lo nggak boleh sayang sama orang, tapi lo sayang sama dia. Orang tuh siapa? Ya banyak, bisa partner, bisa
anak buah, bisa tim kerja aja lo perhatiin. Maksudnya nggak lo perhatiin, lo harus perhatiin. Lo kalau manggil bini lo apa? Umi. Umi, nenen dong, Umi, nenen. Nah, ntar dikasih dia nenen. Wajib gue Sering nenen. nggak dikasih Pak Ji. Hah? Sering nggak dikasih. Nggak dikasih? Aduh. Karena duit lo nggak lancar, bos. Bisa gak nanti pulang lo kasih duit amplopin bini lo berapa aja buat syarat? Yang penting Bisa, Pak Ji. bisa ya? Iya. Nanti ibu kasih kode kalau dia nggak kasih. Jadi lo kuncinya yang bisa nyelamatin lo dari ekonomi hanya romantis. Yang bisa nyelamatin lo dari rumah tangga romantis. Jadi cuma satu, romantis. Betul? Romantis. Romantis. Jadi yang bisa nyelamatin lo dari ekonomi, maksudnya lo bisa kaya raya tajam melintir, Iya. hanya romantis. Nanti Sama sedekah Pak Ji. sama sedekah lo paksain. Nanti lo sedekah. Jangan enggak, sedekah subuh terutama jangan bolong. Untuk sedekah subuh itu mulai jam berapa sampai jam berapa Pak Ji? Batasi. Dari habis asar sampai jam 00. Dari misalkan tadi habis asar Ini masih boleh nih sekarang nih. sampai nanti jam 00 Sampai jam ini. 00. Oh, jadi waktunya di hari itu aja gitu. Iya, Bukan setelah sholat subuh atau di nggak boleh. Oh, dari asar sampai jam 00 lagi. Jam 00, betul. Jam 00, jam 00. Paksain bos, harus. Baiknya ke mana itu Pak Ji? Untuk Ke sini dong, ke anak yatim, Anak yatim. RDAY, yatim kurung, yatim tahajud, yatim umroh. Iya. Ke sini nih, Jadi itu misalkan di transfer setiap hari apa gimana? tiap hari. Sedekah subuh tiap hari, Iya. tiap hari. Batas minimalnya sendiri Pak Ji? Batas nominal sendiri? Kenapa? Bebas, lo mau sedekah berapa sedekah subuhnya? Nah, itu kan saya belum pernah tuh Pak Ji. Biasanya minimalnya berapa gitu Pak Ji? Mau berapa bebas, mau 1 juta sedekah subuh lo tiap hari boleh, mau 500 sedekah subuh lo boleh. Lo sesuaiin aja, maksa tapi lo sesuaiin tapi maksa. Disesuaikan kemampuannya gitu. Pokoknya gue mau rumah tangga lo harus lo perjuangin. Kalau enggak kandas lagi. Iya. Kalau kandas ya besok ketiga kandas, keempat kandas. Udah aja cukup kandas yang pertama, yang ini jangan. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa. Dan pasti bisa bos. Terus apa lagi bos? Jadi tadi kayak pekerjaan saya, terus usaha saya, selain sedekah, apa lagi Pak Ji yang bisa saya lakukan? Romantis, sayang-sayangan sama istri. Ya di Kan istri lo udah tahu istri lo. Iya. Dia tuh akan romantis kalau lo nya royal. Terutama lo kasih uang dia. Itu nggak taunya hampir perempuan sama. Bini dia, bini dia, bini dia, bini gue, bini dia. Orang belakang tuh sama. Jadi istrinya mata duitan, bini gue mata duitan. Mata duitan, mata duitan. Emang begitu. Berarti semua wanita begitu Pak ya? Ah, Semua wanita begitu Pak Ji? iya begitu. Jadi maksudnya kan baik sama istri, terus banyak apa tingkatkan sedekah. Iya, perhatian lo harus perhatian sama suami, sama istri lo. Misalkan hari ulang tahun bini lo, tanpa lo nanya lo udah beliin kue ulang tahun, lo udah rayain. Ya. Nih mah aku beliin kue ulang tahun, harganya 2,5 juta. Gitu, nih lo kue ulang tahun harganya cuman yang harganya 150.000, paling mahal gope, mana ada? Hah? Ingat juga enggak? Oh goblok, lo mesti ingat. Walaupun lo awalnya blow on ya, kan istri lo nanya, Papa, Abi, ulang tahun aku tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Tanggal 20. Tanggal berapa ya? Walaupun lo nyari, lo cari, bos, lo lacak. Lo bela-belain nyewa anjing pelacak di Polda. Ngelacak tanggal lahirnya dia. Gitu. Nanti lo beliin lah kue ulang tahun. Yang paling gede ukuran 60 kali 40. Iya. Harganya berapa Pak Haji? 2.500.000 lah. Beli di Harvest. Dia kan seneng kalau dibeliin kue bermerek. Jangan kue yang nggak bermerek bos. Harvest bos. Udah rayain. Seneng bos.
Jadi perhatian, salah satunya perhatian. Lo tuh kadang kurang perhatian sama bini lo. Saking yang lo urusin kerjaan mulu. Betul Pak Haji. Betul, tepuk tangan dong. Oh, waras. Jarang pulang Pak Haji. Ah, jarang pulang. Bang Toyib. Kenapa lo nggak paketin aja ke Ethiopia? Jadi gitu Pak Haji, udah setiap harinya kerja, ibaratnya ngejar dunia aja, tapi nggak ada ujungnya, sampai keluarga nggak diperhatikan, apa namanya? Ya termasuk tempat saya kerja juga udah saya dedikasikan, kadang waktu sebelum saya nikah nih, udah saya dedikasikan hidup saya buat perusahaan itu, malah ujung-ujungnya seperti ini, Iya. kayak nggak ada harganya gitu Pak Haji. Iya. Terus untuk mengembalikan lagi kepercayaan di perusahaan ataupun di atasan, apa yang bisa saya lakukan di tempat kerja Pak Haji? Ya normal aja kayak biasa. Yang penting kan lo romantis dulu sama dia. Ya, Sayang-sayangan. Lo kesini naik apa? pakai mobil Pak Haji. Yang nyupir siapa? Saya Pak Haji. Mobilnya matic apa manual? Matic. Nah, tangan kanan lo pegang setir, tangan kiri lo pegang nenen. Ya. Nah, gitu. Gua tuh bos kalau nyupir tangan kanan pegang setir, tangan kiri gue pasti pegang nenen, bos. Tapi kan kebanyakan yang nyupir bini gue dikasih diskon. Papa di sebelah kiri, mama yang nyupir. Jadi gue megang nenennya bini gue, bos. Dua tangan. Makanya tangan gue kukunya tipis semua tuh. Begitu. Nah, jadi mau nyut gua romantis, bos. Romantis. Karena yang bisa nyelamatin ekonomi lo cuman romantis. Karena kalau lo senang, rezeki datang. Tapi kalau lo sedih, rezeki pergi. Itu. Terus yang terakhir Pak Haji, tadi udah saya ucapkan juga, saya kan apa namanya selama ini udah berjuang nih, kerja gitu. Terus kan sekarang umur sudah semakin tua. Saya pengennya tuh dapat rezeki yang banyak tanpa harus bekerja keras, karena memang ingin meningkatkan ibadah, karena saya sholat pun jarang Pak Haji, selama ini gitu. Karena apa tadi kerja aja yang dipikirkan. Nah itu gimana caranya Pak Haji biar nggak terlalu ngoyo kerja ngejar dunia, tapi rezeki tetap bisa jalan gitu. Ya dikeluarin dulu dong jinnya, kan jinnya belum keluar. Sekarang lo kerja, terus lo gue kasih ilmunya, sehingga lo dapat duit banyak. Nah kalau badan lo masih ada jinnya, masuk 1 miliar, keluarnya bisa 1.100.000.000. Kenapa? Kan tadi gue udah bilang, kalau lo makan sate 10 tusuk, dia makannya seekor kambing. Langkah awalnya Keluarin dulu hodamnya, jinnya. Iya. Nanti lo datang kemari lagi ke gue. Iya. Baru kita tahap kedua. Sekarang lo gue ajari ilmunya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Rezeki lo banyak. Tapi kan di dalamnya juga ngerongrong, habis. Masuk keluar lagi. Keluar lagi. Terus kedua lo makin cekcok sama bini lo. Bini lo banyak tuntutan, sementara lo nggak bisa penuhin tuntutan bini lo. Udah makin ribut lagi. Janganlah romantis. Pak Haji, kapan gue mulai romantis? Nanti pas masuk mobil, pas turun, tangan kanan pegang setir, tangan kiri pegang nenen. Ya, bener Pak Haji, bener. Kan gue udah meraktekin. Ini tanya pakarnya. Dia pakai kacamata Ray-Ban, pegang nenennya istrinya. Langsung anaknya ditidurkan di mobil Pak Haji. Iya. Mobil berhenti. Mobil berhenti. Oh tadi ngeluarin itu ngeremas alat kelamin di siang hari atau malam hari atau kapan aja gitu Pak? Iya. Yang manjur bangun tidur. Pagi, bangun tidur pagi. Bangun tidur jam 00. Kalau bisa. Jam 12. Kalau bisa jam 00. Iya. Pokoknya bangun Atau tidur pagi lah gitu. sebelum pipis. Sebelum pipis. Berarti mulainya nanti. Ya nanti habis ini romantis dulu. Nah, lanjut. Jadi keluarin dulu yang ada di badan Pak Haji, terus kasih Sedekah. tambah perhatian ke istri, Sedekah. sedekah ditingkatkan. Seperti itu. Pak Haji. Ada pertanyaan? Cukup. Ya cukup Pak Haji. Ya. Bisa. Insya Allah bisa. Keluarin ya. Ya. Sip, terkabul. Rumah tangganya langgeng. Nanti kalau dipegang neneknya kasih ya. Lo kalau nggak dikasih lapor gue ya. Lihat di YouTube. Cara ngeremesnya ya. Ini dia apa ini?
Lihat di YouTube nanti, besok diajari lagi. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oh ya, ini boleh nggak YouTube-nya nggak di itu?